A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita doakan aja nih tadi nih ya, jalannya cepat diperbaharui. Karena kebetulan di sini teman-teman kita juga yang bertugas di Islam itu Indah, ada yang kampungnya di sana jalannya memang rusak jalannya gitu loh. Iya, salah satu asport kita nih, Masya Allah luar biasa. Nanti buat jamaah Islam itu Indah nih ya, yang namanya Lebaran pasti identik dengan yang namanya pulang kampung atau mudik. Wah, Masya Allah, seneng pasti kan habis mudik kan? Seneng lah, seneng pada saat mudik. Pas kira udah sampai sana kelamaan, loh habis ya ternyata ya. Habis-habisan, duitnya habis semua. Contoh sebelah saya nih. Yang kanan. Yang kanan, iya. Kalau yang kiri belum habis. Jadi Masya Allah, tapi yang namanya keuangan biasanya yang begitu. Pada saat lagi Lebaran, kalau kata satu orang, nggak apa-apa kita jor-joran. Karena insya Allah nanti Allah ganti semuanya lebih banyak lagi. Wow, Masya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Nah sekarang waktunya kita semangat mencari rezeki ini di bulan Syawal nih. Makanya kita angkat tema yang luar biasa, temanya adalah habis Lebaran, yuk semangat lagi cari rezeki. Ayo! Wah, dan sebelumnya kita bacakan dulu ada sebuah artikel ya, tentang semangat kerja pasca libur Lebaran. Terlihat 98% pegawai hadir di hari pertama. Nah ini dia, wah, ini jajaran Kanwil Kemenkumham ya, di Bali capai 98% nih. Dan kita lihat di sini bahwa setelah menjalani libur panjang cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah, seluruh jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham ya, Bali kembali masuk kerja pada hari Rabu 26 bulan 4 2023. Dari pertama kerja pasca libur panjang ini terlihat semangat kerja seluruh jajaran dan tercatat sebanyak 98% pegawai yang hadir. Wah, emang harus begitu. Karena kita kan habis libur, habis ketemu keluarga, habis ngeluarin uang banyak, harus semangat lagi kerjanya. Masya Allah. Nah sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya, buat guru kita Habib Usman nih hari ini. Jadi yang utama saat mau cari rezeki itu sebenarnya niat dan semangat dari kita sendiri atau bagaimana, Bib? Nih mau nijib penjelasannya nih, silakan. Kalau cari rezeki itu niat dari dirinya. Gak mungkin dapat rezeki tanpa niat yang kuat dan juga doa. Doa, mungkin bisa diajarkan kepada kita nih, Bib. Ya, akhir afwan, biar rezekinya kayak Habib maksudnya. Silakan, Bib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa wa shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini habis sholat subuh, wiritan sebentar, langsung kajian Islam itu Indah. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, semangat cari rezeki, apakah dengan niat yang kuat atau dengan doa? Yang namanya cari rezeki, utlubu rizqi khabail ardi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini. Berdoa nomor 1, ikhtiar nomor 2. Ketika dia berdoa dan berikhtiar, maka dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan minta kepada Allah, sujud minta kepada Allah, bangun malam meminta kepada Allah, dalam setiap sholatnya meminta kepada Allah agar dimudahkan daripada rizkinya, ditambahkan rizkinya, diluaskan rizkinya. Ini adalah hambanya Allah yang berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya menyeimbangkan waktu kerja dan waktu liburan? Wah harus dong. Ya kan? Itu liburannya kemana? Ane belum. Oh belum. belum liburan. Ustadz Maulana liburannya kemana Ustadz? Di Makassar. Ke Makassar. Oh ke Makassar. Kalau Ustadz siap? Sama pulang kampung. Pulang kampung. Kalau Ane pulang kota di Jakarta. Nah ditanya nih, kalau di dalam kitabnya Imam Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalamnya dijelaskan bahwasanya ada yang namanya 8 jam. 8 jam itu disuruh istirahat. 8 jam disuruh beribadah kepada Allah. 8 jam bekerja. Jadi ada waktu istirahat, ada waktu bekerja, ada yang namanya waktu untuk sendiri.
Waktu Apa? sendiri. Apa? Untuk kerja, cari duit, untuk cari bekerja, duit. cari duit, Oh, iya, ya kan? benar. Waktu sendiri istirahat dan waktu beribadah kepada Allah. 8 kali 3 24 jam. Jadi ada waktu yang dibagi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau misalkan ditanya, kita nih beribadah kepada Allah 8 jam. 8 jam disuruh ibadah dalam kitab Ihya Ulumuddin. 8 jam bekerja, 8 jam waktu istirahat. Ini adalah waktu yang sempurna. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanya, boleh gak kita liburan? Boleh. Kita perlu healing. Kita perlu refreshing. Sebagaimana sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan hanya healing, tapi juga olahraganya macam-macam. Dan bahkan di hari Syawal atau 1 Syawal, Rasulullah melihat atraksi, ada satu pertunjukan yang dimana Rasulullah bersama Siti Aisyah berjalan melihat keliling-liling. Ini disudahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk bersama dengan keluarganya, untuk menikmati dalam kehidupannya, bukan hanya akhirat yang dikejar, tapi juga dunia untuk mencari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dunia dipegang, dunia dicari untuk bertakwa kepada Allah, mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya, dan akhirat adalah negeri yang kekal abadi dan kita memetik daripada hasilnya. Masya Allah, emang kayak kita ini jamaah ya, kita kerja dulu baru bisa healing. Kalau orang yang udah kaya mah healing, duit datang sendiri dia, ya kan? Nggak kerja kayaknya healing terus kayak tuh orang. Kemarin di sini, kemarin negara ini, kemarin pindah lagi, tapi duitnya makin banyak. Oh karena endorse. Luar biasa. Kita lanjut lagi jamaah. Bener ya pasti ya, pas lebaran ini duit tuh pasti habis-habisan tuh. Apalagi terutama dibagikan kepada saudara-saudara, mungkin ya keponakan-keponakan, tante-tante, om-om mungkin yang ada di daerah gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah tapi ini katanya nih, kalau misalnya cari duit tuh nggak boleh nyari rezekinya tuh yang asal-asalan, yang sembarangan, asal nutup uang aja nih. Yang penting pokoknya kebagian deh semua THR, mau duit dari mana terserah. Nggak bisa kayak gitu. Ternyata buat nyari rezeki ini juga harus ada adabnya Ustaz Syam ya. Iya, Nah ini mohon izin nih penjelasannya nih bagaimana adab yang baik dalam mencari rezeki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Pak Wisman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan apakah ada adab dalam mencari rezeki, tentu saja yang pertama ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tentu saja bagi orang yang beriman yang pertama carinya yang halal. Subhanallah. Bukan hanya yang halal, halal lagi baik. Maka itu adab yang pertama, pastikan dalam hal pekerjaannya, pastikan dalam hal mencari rezekinya, carilah rezeki yang halal lagi baik, yang akan dikonsumsi untuk dirinya, untuk sanak saudaranya, untuk anak-anaknya, untuk pasangannya. Pastikan hal tersebut adalah sesuatu yang halal. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah disebutkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau sudah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di atas muka buminya Allah, wabtagu min fadlih, dan carilah karunia-Nya. Artinya apa? Setelah dikerjakan kewajibannya, yaitu menunaikan sholat. Ini mungkin kita pada pagi hari ini luar biasa. Kita melihat tadi pada saat azan subuh atau pada saat waktu subuh masih sepi jalanan, subhanallah, masih sepi. Tapi coba setengah jam setelahnya langsung ramai jalanan orang mencari rezeki. Padahal kata Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, kalau sudah engkau mencari pada Ar-Razzaq, cari dulu pada Ar-Razzaq, minta sama Ar-Razzaq, baru cari rezekinya. Banyak orang sibuk mencari rezeki, tapi lupa kepada yang memberi rezeki, Ar-Razzaq. Waktu subuh masih sepi jalanan, setengah jam setelahnya langsung ramai jalanan untuk orang cari rezeki. Subhanallah. Maka yang kedua ini, jangan lupa kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan pernah bertawakal. Maksudnya jangan bertawakal pada pekerjaanmu, tapi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengandalkan pekerjaannya, mengandalkan daripada titelnya, mengandalkan daripada gelarnya. Dia tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam bekerjanya, dalam mencari rezekinya, sehingga kekecewaan yang dia dapatkan. Ya Allah, kenapa saya sekolah tinggi-tinggi tapi segini-segini aja rezeki saya? Kenapa saya maksimal sekali ini bekerja tapi segini-segini aja penghasilan saya? Kenapa? Berarti Anda mengandalkan pekerjaan
pekerjaannya. Anda mengandalkan usaha sendiri, bukan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita dengarkan sebuah kisah, ada yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, salah seorang nabi Allah, "Ya Allah, kenapa hambamu itu yang malas itu justru banyak duitnya? Ada saya lihat, ada hambamu yang malas ini banyak duitnya. Dia pun tidak beribadah, dia pun malas, tapi kok banyak duitnya. Tapi saya lihat hambamu yang satu ini, dia biasa-biasa saja, tidak pinter orangnya, tidak terlalu rajin juga, tapi kok banyak daripada rezekinya." Maka Allah menjawab nabi tersebut pada zamannya, dia mengatakan, itu membuktikan bahwa yang ngasih rezeki adalah saya, bukan ilmu mereka. Subhanallah, itu yang membuktikan bahwa yang membagikan rezeki adalah saya, kata Allah, bukan dari ilmu mereka. Jadi jangan bertawakal atas kemampuan kita, tapi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syah. Ustaz Penjelasannya Fadli. jadi gitu Ustaz Maulana. Jadi setelah sholat cari saya. Fadli. Cari karunia ya kan Ustaz? Bener nih, cari Apa Trans nih? TV. Itu kan suka cari duit. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Yeay. Masya Allah luar biasa ya. Bener gak sih Ustaz Maulana katanya di bulan Syawal. Dia tadi Ustaz bilang waktu kita promo ini Islami Tinda di Instagram ya, katanya kalau bulan Syawal ini menjadi bulan Allah turunkan sebagai limpahan rezeki. Maksudnya kayak gimana sih Ustaz? Boleh penjelasannya nggak? Silakan, fadhal. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 17 Syawal 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan karena Syawal itu artinya meningkat. Syawal itu artinya meningkat. Ada apa dengan Syawal itu? Apakah Syawal itu meningkatnya amal ibadah? Iya, karena latihannya sudah sebulan. Ketika orang sudah diberikan bekal latihan selama sebulan, yakin pasti akan meningkat. Maka di bulan Syawal itu akan diberikan 3. Apa itu? Masya Allah, keselamatan. Keselamatan berupa ampunan. Man shoma ramadanan, man qama ramadana, iman waktu sab, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Semua dikasih ampunan. Maka betul-betul orang-orang yang berada di bulan Syawal betul-betul orang yang sudah suci. Kenapa? Karena sudah dibersihkan di bulan suci Ramadan. Maka rezeki yang dia dapatkan adalah rezeki keselamatan berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun masih ada dosa, maka dibersihkan lewat zakat fitrah, malam takbiran. Haramlah kulitnya disentuh apinya neraka bagi orang yang menghidupkan malam takbiran. Apalagi kalau pergi salat Id, semua langkah kakinya, semua tempat yang dipijak itu akan menjadi saksi sepanjang perjalanan. Makanya kalau pergi salat Id melewati jalan yang berbeda. Bahkan wanita halangan pun, anak-anak kecil pun dianjurkan pergi ke salat Id meskipun dia tidak salat, berada di lapangan. Artinya betul-betul mendapatkan ampunan berupa keselamatan, yaitu ampunan. Kemudian yang kedua, di bulan Syawal itu kita akan mendapatkan apa? Yakni bentuk kesempurnaan. Lah, kesempurnaan. Iya, kesempurnaan lewat peningkatan amal. Dahulu sebelum Ramadan mungkin belum terbiasa untuk sholat malam. Tapi setelah Ramadan, alhamdulillah, karena di bulan Ramadannya itu ada terbiasa sholat tengah malam, bangun untuk sahur, maka bangun sahurnya itu tergantikan lewat sholat malam. Jadi peningkatannya itulah bagian dari yang diberikan di bulan Syawal itu. Jadi meningkat ibadahnya. Masya Allah tabarakallah. Lewat apa? Kesempurnaan ibadah. Kalau bulan Ramadan adalah bulan berkah, sementara kita di bulan Syawal ini, kita yang membuat berkah. Bukankah orang yang bisa sempurna puasanya Ramadan, kemudian melanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka diberikan pahala bagaikan puasa 1 tahun penuh. Amin. Bayangkan 1 harinya bulan Syawal itu kalau kita puasakan, bagaikan ibadah Nabi Adam. Hari keduanya Nabi Nuh, hari ketiganya Nabi Ibrahim, hari keempatnya Nabi Musa, hari kelimanya Nabi Isa, dan hari keenam bagaikan ibadah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau berbicara tentang keselamatan, tentang kesempurnaan, bentuk peningkatan, maka ada satu lagi kita akan dapatkan di bulan Syawal, yakni silaturahmi. Silaturahim, rahmi itu dalam bentuk kasih sayangnya Allah. Makanya kepada kita semua ada amalan ibadah yang luar biasa di bulan Syawal, yakni sunnahnya Nabi. Kalau tadi Habib Usman pergi jalan-jalan yang disebutkan oleh beliau, nah kalau di bulan Syawal
ada sunnah Nabi, yakni menikah di bulan Syawal. Masya Allah. Maka ketika orang menikah di bulan Syawal, itu bagian daripada sunnah Nabi. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma menikahi sholli. Ummul Mukminin Aisyah itu di bulan Syawal. Jadi bentuk silaturahmi yang tersambung di bulan Syawal. Karena menikah itu menggabungkan keluarga. Iya, Masya Allah. Ih, ngomong-ngomong suaranya agak serak, karena banyak undangan kayaknya ini Enggak, bulan Syawal. Kayak peningkatan. Halal bihalal. Enggak, habis awal lebih. Bentar, ada WhatsApp nih. Aduh. Waduh. Ini bener gak sih nih? Wah, sembarangan banget nih orang begini nih. Wah, nggak bisa begini nih Ustadz. Izin saya mau ke Cikarang dulu kalau gitu deh. Cikarang. Iya. Saya mau samperin nih orang nggak bisa kayak gini sekarang nih. Saya mau jalan aja deh. Ngapain ke Cikarang? Ini, aduh Ustadz. Ini, jangan ditahan dulu deh. Yang Gimana menahan jelasinnya? siapa? Yang menahan siapa yang menahan? Ustadz. Yang Ustadz yang nahan. nggak mau nahan. Habis nggak mau nahan juga. Nggak jadi ikut nih. Emang nggak mau tahu tentang Cikarang ada apa? Mau. Ini parah banget. Coba Coba lihat, aja deh. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu, tetap Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Coba lihat. Ini. Kenapa baju lebaran kita sama?